Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalnahu walladzina kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dzalika wa bi'sal masir. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Risalatul Iman yang insya Allah kesempatan ini kita akan membahas baik buruknya agama seseorang sangat bergantung dengan temannya. Di dalam ilmu hereditas yang dapat menjadikan buruk dan baik kehidupan seseorang itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah kedua orang tua kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abayhuma yahudiyan au nasraniyan au majusiyaniyan. Kehidupan seorang anak itu sangat bergantung dengan kedua orang tuanya. Kehidupan manusia itu dalam ilmu hereditas sangat bergantung dengan 4 faktor. Dan 4 faktor inilah yang menjadikan penjara seorang anak atau diri seseorang itu. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu bisa dapat menjadikan anak itu menjadi anak yang baik dan bisa juga menjadi anak yang buruk. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, yang bisa dibentuk, bisa juga diarahkan dalam bentuk apa saja, ke arah mana saja. Maka Nabi mengatakan, fabayhuma yahudiyan au nasraniyan au majusaniyan. Maka karena faktor kedua orang tua itulah anak itu ada kalanya dia menjadi seorang anak Yahudi, bisa menjadi seorang Kristen, dan bisa pula menjadi seorang anak yang menyembah api. Oleh karena itu, jadilah setiap orang tua yang bisa mengkondisikan anaknya untuk menjadi anak yang seperti yang kita inginkan. Jika anak itu menjadi anak yang saleh, maka jadikanlah diri kita ini sebagai orang tua, sebagai imam,
tauladan atau qudwah, kesolehan dalam kehidupan anak kita. Jangan sampai ada kita menginginkan anak kita itu anak yang soleh, tapi jalan kehidupan orang tua tidak ada tanda-tanda kesolehannya. Betapa Allah murka pada orang tua seperti ini. Kalau dia sudah tahu bahwa anak itu akan menjadi cerminnya, tapi mereka tidak merasa takut. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan anak kamu dalam keadaan lemah imannya. Maka kalau kita tidak ingin meninggalkan anak kita di kemudian hari itu dalam keadaan imannya lemah, akidahnya lemah, ibadahnya lemah, ekonominya lemah, fisiknya lemah, maka jangan sampai kita menjadi orang tua yang dikatakan tadi yang sangat menjadi faktor penentu untuk kehidupan anak itu, kita tidak ada ikhtiar untuk menjaga anak kita. Jangan sampai lemah. Pemirsa El Sinta TV, ini adalah sebuah peringatan buat kita. Karena kita punya misi dalam hidup kita itu untuk anak kita itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu, anak kamu, jangan sampai masuk neraka. Tapi kita tunggu setelah yang satu ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada. Maka di dalam acara Risatul Iman ini, alangkah indahnya karena pada kesempatan ini kita jadikan sebagai media untuk melakukan muhasabah. Dalam rangka kita ingin memperbaiki kehidupan kita, dan dalam Islam itu tidak ada istilah terlambat. Karena kewajiban kita begitu kita sadar, maka diperintahkan kita itu untuk cepat melakukan kebaikan itu. Ingat, Allahu yahdi may yasha. Allah lah yang akan memberikan hidayah bagi orang yang dikehendaki. Dan kalau kita itu memang sudah menyadari dan kita sudah paham bahwa baik buruknya anak kita itu termasuk apakah agama yang diyakini oleh anak kita itu agama yang akan memerdekakannya dalam hidupnya, dalam pengertian mereka itu hanya takut kepada Allah, atau kita justru memenjarakan anak kita. Maka kalau kita itu menjadikan anak itu anak yang musyrik, anak yang bukan bergantung kepada Allah, anak yang bukan hanya takut kepada Allah, berarti kita sebagai orang tua yang menjadikan anak kita itu adalah terpenjarakan dalam hidupnya. Sehingga mereka itu hidupnya nanti tidak tahu
siapa sesungguhnya yang memberikan rizki dalam kehidupannya. Siapa sesungguhnya yang menentukan baik, buruk, sukses dan gagal kehidupannya. Bukankah kita tahu? Hanya Allah semua yang punya hak prerogatif dan manusia sebatas hanya kita itu berusaha, berikhtiar. Dan selama kita berikhtiar mengikuti dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam mendidik anak, yakinlah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini jika kamu baca, kamu pahami dan kamu ikuti segala petunjuknya, Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lebih kuat, ke jalan yang tidak akan salah, dan jalan yang tidak mungkin ada orang yang bisa menyesatkanmu. Sebagaimana Nabi menegaskan, taraktu fikum amraini ma tamasaktum bihima lan tadillu abada. Sewafatnya aku akan tinggalkan dua pegangan hidup. Jika kamu jadikan itu sebagai pedoman hidupmu, pegangan hidupmu, yang akan kau ikuti dalam hidupmu itu, maka kamu tidak akan sesat. Dan kamu tidak akan bisa disesatkan oleh orang lain. Apa itu pegangan hidup itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana kita lihat begitu banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan kita itu harus care pada anak-anak kita. Dan kita itu ditegaskan bahwa anak itu titipan. Bahkan anak itu ada yang akan dijadikan oleh Allah sebagai musuhmu dalam rangka Allah ingin menguji imanmu. Seperti yang Allah muat di dalam surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sungguhnya pasanganmu dan anak-anakmu akan ada yang aku jadikan sebagai musuhmu dalam rangka aku ingin mengujimu. Apakah kamu sebagai orang tua yang mumpuni, orang tua yang punya kepedulian, orang tua yang bertanggung jawab atau tidak? Makanya kata Allah, jika aku jadikan anakmu sebagai ujian bagimu, kau mau menerimanya. Karena kau punya keyakinan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anakmu itu kecuali yang berlaku adalah ketetapan Allah, maka Allah akan berikan hidayah dalam hatimu. Yang kedua, watasfahu wa taghfiru. Di samping kamu selalu menerima dengan lapang dada dan memohonkan ampunan kepada Allah, berdoa. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Sedangkan ayat berikutnya kita lihat dalam ayat 13-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta yang Allah berikan kepadamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan bagimu. Apakah kita menjadi orang tua ini memang orang tua yang punya keyakinan adanya kehidupan di akhirat yang akan memproses dan menanyakan tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki waktu di dunia itu? Kalau kita punya keyakinan itu, kenapa kita tidak jadikan anak itu sebagai ladang amal, anak itu sebagai yang dapat mengayakkan kita hidup di akhirat dengan penuh pahala nanti. Jika kita tentunya menjadi orang tua yang selalu memagari dan mengarahkan, memberikan contoh kehidupan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Dan kita tunggu sejenak setelah yang satu ini.
Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, maka jadikanlah acara Risatul Iman ini sebagai acara yang dapat bisa mengingatkan kita agar kita itu ketika dipanggil oleh Allah tidak akan menjadi orang yang baru. Kita memiliki kesadaran, baru kita akan menyesal, baru kita ingin kembali hidup ke dunia. Ingat, dan yang kedua, baik buruknya seseorang itu sangat bergantung dengan lingkungannya, miliunya. Kalau kita hidup di tengah lingkungan, di tengah miliu, kehidupan masyarakat yang saleh, yang semuanya itu mereka itu adalah berlaku layaknya sebagai orang-orang santri, maka anak kita pun, diri kita pun itu akan menjadi orang santri, orang yang saleh. Kalau kita sudah hidup dibesarkan di tengah lingkungan yang saleh, yang baik, maka ketika kita itu tiba-tiba kita dipindahkan dan kita berada di lingkungan yang tidak baik, pasti kita akan berontak. Inilah betapa pentingnya kita itu menciptakan kehidupan untuk anak-anak kita, untuk diri kita juga, untuk keluarga kita, semuanya cari lingkungan yang baik. Karena inilah, dan yang ketiga yang sangat menentukan lagi adalah teman seseorang. Ada peribahasa ya, tidak mungkinlah kelompok harimau berkumpul dengan kambing. Harimau saja tahu temannya ya harimau. Kambing ya berkumpul sama kambing. Janganlah kita ini hidup seperti sok. Bahwa kita itu punya mental baja. Dan kita itu motivator yang bisa berubah seseorang. Tidak. Karena ini adalah Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Wala taqrabul fawahisya ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati atau janganlah kamu itu berada di tempat perbuatan maksiat atau dekat pada orang-orang yang ahli maksiat. Baik itu kasat mata maupun tersembunyi. Bahkan Nabi pun memerintahkan kepada kita itu. Untuk kita itu harus bisa membersihkan yaitu diri kita dari pengaruh teman. Bagaimana caranya? Bahwa carilah teman yang bisa menyelamatkan kita. Dalam hadis jelas Nabi mengatakan, baik buruknya agama seseorang itu sangat bergantung temannya. Kalau tadi pepatah mengatakan, kita lihat. Dalam pepatah Arab dikatakan, alam tara jildal hakiri muqabbalan lama sahwan. Tidakkah kamu melihat karton yang hina, yang tidak punya arti apa-apa, dia bisa dikecup dengan bibir manusia. Orang-orang yang beriman ketika karton itu menjadi sampul Al-Quran. Itulah contoh. Mulianya seseorang itu sangat bergantung temannya. Oleh karena itu kalau kita lihat, kenapa Rasulullah itu bertahanut ke Gua Sur? Karena umumnya adalah kehidupan pemuda, kehidupan masyarakat jahiliyah tidak pantas dan tidak ada yang dibanggakan dan tidak ada yang dicontoh. Seorang ayah karena tidak pede punya anak perempuan, begitu istrinya melahirkan anak perempuan dia bunuh. Rasulullah diperintahkan untuk menghindar. Maka Rasulullah mencari lingkungan yang betul-betul sepi dan tidak lagi menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Berapa banyak seorang anak itu dan dia melakukan tindakan kekerasan karena mereka itu berteman dengan gadgetnya, sering menonton adegan-adegan kekerasan. Karena kita tahu dalam ilmu hereditas itu, teman itu sangat mempengaruhi.
kehidupan agama seseorang, ataupun ucapan seseorang, ataupun perilaku seseorang. Dan yang keempat adalah agama. Agama juga bisa memperbaiki kehidupan seseorang kalau agama itu memang kita landasi, kita beragama itu berpegang teguh pada wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau kita beragama dan kita mengikuti cara beragama orang-orang musyrik yang tidak bisa memisahkan antara keimanan dengan kebatilan, dengan kemusyrikan, antara kebenaran dengan kebatilan, dia selalu mentalbis, mencampur adukkan. Kita lihat berapa banyak seorang ulama terkenal seperti zaman dahulu Ba'urah, karena punya kedekatan dengan Fir'aun. Akhirnya mereka itu lupa siapa Nabi Musa dan mereka membuka front hingga akhirnya Allah mengazabnya dan dia termasuk murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka itu dekat dengan Fir'aun. Apakah tidak ada ulama-ulama seperti itu yang dulunya baik? Sekarang kita lihat kok mereka menjadi ulama su. Karena dekat dengan teman ataupun penguasa-penguasa yang kita anggap mereka itu tidak suka pada Islam. Akhirnya juga menjadi orang yang fobia terhadap Islam. Padahal dulu kita tahu ulama ini juga merupakan orang yang punya militansi untuk memperjuangkan syariat Islam. Tapi kenapa sekarang itu luntur? Sekali lagi saya katakan, karena dia berada di tengah lingkungan teman-teman yang fobia terhadap Islam, sehingga matilah hati mereka dan tertutuplah telinga mereka. Niscaya Allah datangkan azab bagi mereka sehingga hidup mereka itu benar-benar tertutup dari kebenaran. Pemirsa El Sinta TV, inilah yang perlu saya ingatkan pada kita semuanya. Carilah teman yang memang betul-betul kita yakin bahwa dia imannya lebih baik, kesolehannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, ilmu agamanya lebih paham. Insya Allah kita juga akan menjadi orang yang sama dengan teman kita. Tapi kalau kita berteman sama penjahat, mungkin saja kita akan menjadi penjahat. Kalau kita berteman dengan pembohong, mungkin saja kita akan menjadi pembohong. Pantas Allah mengatakan, wala tarkanu ma'alladzina zalamu. Janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita itu kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma sabbitna alal Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.